Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Ilmu Faraid membuat video ini untuk tugas AAS kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnia Febrianti Nastiti dengan NPM 02 dan saya sendiri Fadilah Halimut Rahma NPM 09 dan Permata Aulianisha NPM 32. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Dengan demikian, ilmu faraid mengandung makna bahwa pembagian harta warisan dalam Islam itu bukanlah dilakukan secara sembarangan, melainkan itu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian tujuan utama dari hukum waris dalam Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kesewenang-wenangan di antara para ahli waris. Selain itu, penerapan hukum waris Islam juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan juga menghindari terjadinya konflik dan perselisihan yang dapat merusak tali silaturahim. Kemudian selanjutnya yaitu ada rukun waris. Rukun waris yang pertama yaitu ada pewaris, yaitu seseorang yang secara nyata dan secara hukum telah benar-benar meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam dan secara hukum memiliki harta kekayaan yang sah serta meninggalkan ahli waris. Kemudian rukun waris yang kedua ada ahli waris, yaitu merupakan orang yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris karena memiliki hubungan baik karena kekerabatan ataupun hubungan perkawinan beragama Islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian yang ketiga yaitu ada harta warisan. Harta warisan yaitu berupa seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari harta bawaan, harta bersama, hak-hak kebendaan yang seluruhnya mutlak disebut harta benda milik orang yang sudah meninggal dunia, setelah dikurangi untuk biaya-biaya keperluan si mayit, yaitu seperti biaya perawatan sakit, biaya pengurusan jenazah, dan juga membayar utang, dan untuk melaksanakan wasiat si mayit jika ada. Kemudian selanjutnya yaitu ada sebab mendapatkan warisan. Sebab mendapatkan warisan ada 3 yaitu sebab nasab atau keturunan, sebab pernikahan, dan juga membebaskan budak. Yang pertama sebab nasab atau keturunan, yaitu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang berhak atas bagian harta peninggalan karena mereka memiliki hubungan darah ataupun keturunan dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Dilihat dari ada hubungan nasab, ahli waris dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garis keturunan ke bawah, ada anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki, dan juga cucu perempuan. Kemudian garis keturunan ke atas yaitu ada ayah, ibu, kakek, dan juga nenek. Kemudian yang ketiga garis keturunan ke samping yaitu saudara laki-laki dan perempuan sekandung, 2 saudara laki-laki dan perempuan seayah, dan juga saudara laki-laki dan perempuan seibu. Kemudian sebab yang kedua yaitu karena sebab pernikahan. Jika si mayit memiliki hubungan perkawinan dengan seseorang, maka orang tersebut dapat mewarisi hartanya. Suami atau istri si mayat termasuk dalam kategori ini, yaitu masing-masing dari mereka menerima harta warisan karena perkawinan ini dapat disebut sebagai jalur sababiyah. Artinya karena ada alasan perkawinan maka ia bisa menjadi ahli waris. Kemudian sebab yang ketiga yaitu sebab wala atau membebaskan budak. Di dalam syariat, wala memiliki 2 arti yaitu walaul atokah
atau karena ada alasan untuk membebaskan budak, di mana laki-laki disebut mu'tik dan perempuan disebut mu'tikoh. Selain itu, wala'ul muwalah adalah wala yang berasal dari niat seseorang untuk membantu orang lain melalui perjanjian. Yang selanjutnya yaitu sebab tidak mendapat warisan. Nah, pada ahli waris itu bisa saja gugur haknya untuk dapat mewarisi harta karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya penghalang atau hijab yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian sebab yang kedua yaitu berbeda agama. Jika suami istri ini memiliki agama yang berbeda, bisa mendapatkan suatu warisan tetapi menggunakan wasiat yang dinamakan wasiat wajibah. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu membunuh. Pembunuh tidak berhak mewarisi atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Ahli waris telah mengakibatkan pewaris meninggal karenanya. Kemudian sebab yang ketiga yaitu budak. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan. Namun praktik ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan itu sudah lama hilang. Kemudian yang selanjutnya yaitu murtad. Apabila ahli waris itu meninggal sebelum murtad, maka ada 4 pendapat, yaitu yang pertama pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta selama Islam itu bisa diwariskan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu oleh Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa seluruh hartanya masih dapat diwariskan. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu hartanya bisa diletakkan di Baitul Mal. Itu menurut Syafi'i, Ahmad, dan Maliki. Kemudian pendapat yang keempat yaitu hartanya bisa kembali kepada ahli waris yang seagama dengan si mayit tadi. Ada 25 ahli waris, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Untuk pembagian waris itu didasarkan kepada yang paling dekat hubungannya dengan sang mayat. Ya, seperti yang ada di PPT, itu ada mayat, kemudian yang garisnya ke atas itu ada ayah, kemudian kakek dari ayah. Di samping ayah itu ada syakik atau paman kandung, kemudian paman seayah, ada anak dari paman kandung dan anak dari paman seayah. Seperti yang ada di PPT ya. Kemudian ada istri atau pembebasnya. Kalau pembebas budak, kalau sebelumnya beliau sang mayat adalah budak. Untuk yang ke samping kanan ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seibu. Yang ke bawah ada iben dan ibnul iben atau anak dan cucu, anak kemudian cucu, seperti itu. Untuk yang perempuan ada 10. Dari mayat ke samping kiri ada suami, kemudian ada istri atau suami, mu'tikoh atau pembebas budak. Yang ke kanan ada saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Untuk ke bawah ada anak perempuan dan cucu perempuan. Untuk ke atas ada ibu atau kemudian ibu, kemudian nenek atau umul atau umul ab. Jadi bisa kakak dari ayah atau kakak dari ibu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada hijab dan mahjub. Hijab secara bahasa berarti al-man'u atau yang artinya menghalangi atau mencegah. Sedangkan secara bahasa, hijab adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisnya karena ada ahli waris yang lebih utama. Namun ada juga kerabat yang tidak terhalang hak warisnya, yaitu keluarga inti, meliputi suami atau istri,
anak laki-laki dan perempuan, ayah dan juga ibu. Yang menjadi penghalang, pencegah, atau penutup itu dinamakan hajib, sedangkan yang dicegah, dihalangi, atau yang ditutup itu disebut mahjub. Dalam hukum Islam, hijab itu ada dua, yaitu hijab nuksan dan juga hijab hirman. Hijab nuksan adalah bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya. Contohnya yaitu bagian suami itu bisa berkurang karena ada anaknya. Kemudian hijab yang kedua yaitu hijab hirman. Hijab hirman adalah tertutupnya atau hilangnya hak seseorang ahli waris untuk keseluruhannya karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Misalnya yaitu kedudukan saudara dari pewaris itu tertutup jika si pewaris memiliki anak ataupun cucu. Cara menghitung warisan. Ada bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu seperti ada setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, dan seperenam. Nah, caranya ada 4. Yang pertama itu ada tamasul. Tamasul adalah jika nilai penyebut bagian ahli waris adalah sama. Contohnya, asal masalahnya ada 3. Ketika ahli waris tunggal dan memiliki 1/3 bagian. Kemudian ada yang namanya tadahul, jika penyebutnya itu berbeda tapi dapat dibagi dengan penyebut bagian ahli waris lain. Misalnya ada 1/2 dan 1/6, maka asal masalahnya diambil yang paling besar, yaitu 6. Yang ketiga ada tabayun. Yang tabayun adalah jika nilai penyebut tidak sama dan tidak dapat dibagi, maka asal masalahnya adalah nilai kelipatan kecil penyebut. Jadi misal 1/4 dan 2/3, maka asal masalahnya 12. Bisa dicari dengan operasi matematika yang pernah kita pelajari di ketika SD. Kemudian yang keempat adalah tawafuk. Jika penyebut tidak sama dan tidak dapat dibagi habis dengan yang lain, maka nilai kelipatan terkecil dari nilai penyebut adalah asal masalahnya. Seperti 1/4 dan 1/6, maka 12 adalah asal masalahnya. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok Mawaris. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.